Hai guys, kembali lagi di channel Padepokan IT. Pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk menghubungkan dua network yang berbeda supaya bisa saling berkomunikasi. Jadi contohnya misalnya kita punya klien di PC A, kemudian akan mengakses server di bagian di PC B. Nah, untuk mengatasi hal tersebut kita membutuhkan dua perangkat ya. Jadi yang pertama harus ada switch. Kemudian yang kedua, perangkat utamanya adalah mikrotik. Jadi dengan mikrotik, karena mikrotik itu bekerja di layer ketiga atau layer network, akan bisa secara otomatis menghubungkan dua network tersebut. Oke, kita langsung saja simak video tutorial selengkapnya. Pada tutorial kali ini kita akan bahas setting otomatis ya. Jadi dua komputer bisa saling terhubung meskipun beda network. Nah, perangkat yang digunakan menggunakan mikrotik. Jadi topologinya sebagai berikut ya. Sebelum kita masuk ke langkah setting, kita lihat topologinya. Jadi seperti biasa sumber internet masuk ke port 1. Dan nanti untuk server berada di port 3 ya, dengan IP-nya ini gateway-nya 192.168.1/24. Sedangkan port 4 masuk juga ke switch, tapi gateway-nya nanti di mikrotik beda network ya. IP-nya 192.168.40/1/24. Nah, nanti dari switch ini dibagi ke dua komputer. Ini komputer server, komputer klien. Jadi komputer klien akan mendapatkan network sesuai dengan terempat ya di sini. Nah, ini asumsinya di setting IP statik di semua klien. Begitupun dengan server. Jadi outputnya adalah server dan klien bisa berkomunikasi meskipun beda network ya. Syarat yang paling utama adalah kita harus menonaktifkan firewall-nya di sistem operasi Windows-nya di masing-masing komputer ini. Oke, kita langsung saja ke mikrotiknya ya. Mikrotik kita masuk ke menu IP address. Pastikan sudah membuat gateway-nya seperti ini. Jadi ini untuk Ether 3 ya yang akan terhubung ke server. Sedangkan inilah Ether 4 untuk ke klien ya. Kita kasih misalnya ini untuk server ya. Nah, setelah membuat gateway, karena ini asumsinya adalah IP statik, kita tidak perlu setup DHCP server ya. Tapi kalau mau menggunakan DHCP server, tinggal disesuaikan. Langkah selanjutnya kita lihat di menu IP routes ya. Nah, di sini otomatis dynamic routing-nya sudah terbentuk dengan cirinya adalah DAC, Dynamic Active Connectivity. Ketika kita menambahkan IP address di masing-masing interface akan muncul di menu routing seperti ini. Jadi kalau udah seperti ini bisa kita sambungkan ya ke masing-masing komputer. Di sini saya sudah mencoba menghubungkan ya. Kita coba lakukan ping ke gateway masing-masing terlebih dahulu. Jadi ini posisinya saya di komputer klien. Nah, ini saya coba ping 192.168 ke gateway lokal diri sendiri ya. Jadi misalnya ke 40.1. Ini sudah bisa terkoneksi. Kemudian kita lihat IP address yang digunakan. IP-nya 40.21 ya. Kita coba ping sekarang ke gateway yang 30.1 ya. 30.1 ini yang gateway network yang ke komputer server. Ini juga bisa terkoneksi. Dan terakhir baru kita ping ke alamat IP servernya 30.10. Ini juga bisa terkoneksi ya. Jadi firewall yang ada di komputer server udah di-off-kan. Kalau sudah seperti ini, kita bisa akses menggunakan file sharing ya. Kalau udah bisa di ping, kita coba akses file sharingnya 192.168.30.10. Nah, di sini juga sudah terlihat ya.
udah ada share data. Nah, ini data-data server sudah bisa kita akses ya. Contoh misalnya kita copy salah satu ya. Kita copy, pindahkan ke misalnya dokumen ini di lokal. Nah, ini sudah bisa copy. Kayak begitupun untuk di komputer server ke komputer klien itu sudah harus bisa terkoneksi juga kalau memang sistemnya bolak-balik bisa saling ter. Jadi settingannya cukup hanya menambahkan IP address di masing-masing gateway, maka otomatis komputer tersebut sudah bisa terkoneksi. Oke, demikian tutorial singkat bagaimana cara menghubungkan dua network supaya bisa saling terkoneksi dengan bantuan perangkat yang namanya adalah MikroTik. Nah, karena kalau kita hanya menggunakan switch itu tidak bisa ya, karena switch itu ciri utamanya hanya bisa membaca satu network saja, seperti itu. Sampai ketemu di tutorial tips dan trik MikroTik lainnya.